Sekarang kita akan membahas penyelesaian SPL dengan Gauss Seidel dalam bentuk matriks AX sama dengan B ya. Sama seperti metode sebelumnya ya. Pertama, matriks A kita uraikan menjadi matriks diagonal atau matriks D dan matriks segitiga bawah dan atas ya, atau matriks L dan matriks U. Sehingga bentuk AX sama dengan B menjadi D min L min U dikali X sama dengan B. Nah, namun di sini bentuk atau perbedaan metode Gauss Seidel ya, bentuk matriksnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini U-nya saja yang dipindah ke ruas kanan sehingga dia menjadi D min L dikali X pada iterasi K sama dengan U dikali X pada iterasi K-1 ditambah B ya. Nah, letak perbedaannya di sini. Sehingga untuk menghitung XK, kita kedua ruas kita kalikan dengan inverse dari matriks D dikurang matriks L. Sehingga solusi untuk SPL dengan menggunakan Gauss Seidel menjadi seperti ini ya. Kita lihat di sini aja, di sini bedanya ya. D min L inverse kali U kali X, K-1 ditambah D min L inverse kali B. Nah, karena ini masih terlalu panjang, maka kita akan coba bentuk solusi dalam bentuk yang lebih sederhana. Maka kita bisa misalkan D min L inverse kali U itu sama dengan TG ya. Dan D min L inverse kali B itu sama dengan CG. Sehingga solusi SPL dengan menggunakan Gauss Seidel pada setiap iterasi adalah sebagai berikut. XK sama dengan TG dikali XK-1 plus CG. Di mana K ini adalah iterasi ya, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk menghitung solusi SPL Gauss Seidel dengan dalam bentuk matriks ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat dengan contoh soal ya. Ini dengan contoh soal yang sama ya dengan sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan SPL dengan 4 variabel unknown dan ada 4 persamaan dengan tebakan awal untuk X1, X2, X3, dan X4 masing-masing sama dengan 0. Nah, maka langkah pertama kita bentuk dulu dalam bentuk matriks AX sama dengan B ya. Kemudian matriks A kita uraikan menjadi D, L, dan U ya. Nah, kalau kita sudah memecah matriks A atau mendekomposisi matriks A menjadi matriks D, L, dan U, maka selanjutnya kita menghitung D min L ya, D min L lalu kita inversekan sehingga kita dapat D min L inverse ini. Setelah kita dapat D min L inverse, maka kita bisa menghitung TG dan CG. Di mana TG sama dengan D min L inverse dikali dengan U. Jadi matriks D min L inverse dikali dengan matriks U. Nanti kita kalikan, setelah kita kalikan kita akan dapat matriks TG adalah ini ya. Kita dapat matriks TG-nya. Setelah itu kita akan menghitung CG. CG di mana D min L inverse dikali dengan B. D min L inverse ini kita kalikan dengan matriks B ya. Maka dapatnya ialah CG ya. Vektor atau matriks CG. Nah, jika kita sudah dapat TG dan CG, maka selanjutnya kita bisa menghitung solusinya ya dengan menginputkan tebakan awal. Berarti kita bisa menghitung X pada iterasi 1 sama dengan TG ya, sama dengan TG dikali tebakan awal ditambah CG. Lalu kita masukkan TG, ini matriks TG dikali dengan tebakan awal ditambah CG. Maka kita akan peroleh solusi pada iterasi 1 ialah ini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghitung solusi pada iterasi kedua, kita masukkan X1 ke persamaan ini sehingga persamaannya menjadi X2 sama dengan TG dikali X1 tambah CG. Lalu kita dapat X2. Untuk menghitung X3 kita juga masukkan X3 sama dengan X2 kita masukkan dikali TG dikali X2 ditambah CG. Kemudian kita dapat X3 begitu seterusnya. Nah, secara singkat kita bisa gambarkan proses perhitungan ini dalam sebuah algoritma. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah diagram alir dari metode Gauss Seidel ya, algoritma atau diagram alir dari metode Gauss Seidel. Ya, kita lihat perbedaannya ada di sini ya. Mulai dari awal sampai mendekomposisi A, ini sama dengan Jacobi. Namun perbedaannya ada di TG dan CG ya. Setelah itu sama. Kemudian kita menghitung solusi di sini. Jika dia setelah solusi kita menghitung nilai error. Jika errornya lebih kecil dari toleransi, maka perhitungan selesai. Jika tidak, maka kita akan kembali ke langkah ini ya, sehingga ini akan terus looping
secara iteratif ya, kita menghitung secara iteratif perbaikan solusi sampai error lebih kecil dari toleransi, maka dia kita ambil sebagai solusi lalu metode selesai. Nah, untuk mengimplementasikan dalam MATLAB maka flowchart ini ya atau diagram alir ini kita tulis ke dalam script MATLAB. Nah, kira-kira scriptnya seperti ini. Ya, dari line 1 sampai dengan line 13 itu sama, mulai beda di 15 dan 16 ya. Terletak perbedaannya ada di sini. Selebihnya sama. Nah, kita akan coba mensimulasikannya pada MATLAB. Nah, sekarang kita coba run script ini dan nanti kita akan dapat solusinya. Kita coba run. Ya. Ini pada iterasi 1, kemudian iterasi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ternyata hanya membutuhkan 8 iterasi untuk memperoleh solusi dari SPL ya. Ternyata kita lihat dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit dari metode Jacobi, metode Gauss-Seidel ini bisa memperoleh solusi dari SPL-nya ya. Kita butuh 8 iterasi untuk mendapatkan solusi yang nilai errornya lebih kecil dari 10 pangkat min 6. Ya, itu adalah contoh simulasi perhitungan solusi dari SPL menggunakan Gauss-Seidel pada MATLAB. Nah, sekarang kita akan coba membandingkan hasil perhitungan metode Jacobi dengan metode Gauss-Seidel. Nah, kalau tadi kita bandingkan hasil perhitungan dengan menggunakan MATLAB dari masing-masing metode, maka kita dapat hasil perhitungannya seperti ini. Nah, yang di kiri ini merupakan hasil perhitungan SPL menggunakan metode Jacobi, dan yang di sebelah kanan merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, kalau kita lihat ya, jelas yang paling kontras di sini ialah jumlah iterasinya. Kita lihat metode Jacobi butuh 20 iterasi, sementara Gauss-Seidel cukup dengan 8 iterasi ya. Jadi metode Gauss-Seidel ini lebih efisien. Dan kalau kita lihat nilai errornya ya, penurunan nilai error di metode Jacobi nih, kalau kita bandingkan terhadap Gauss-Seidel ini lebih lambat ya, 5 ke 2, langsung ke 0,9 ke 0,4. Sementara pada Gauss-Seidel dari 4 langsung ke 0,8, langsung drop ke 0,8 dan ke 0,012. Nah, kita lihat di sini Gauss-Seidel penurunan nilai errornya juga lebih cepat ya daripada metode Jacobi. Ya, ini dikarenakan karena Gauss-Seidel nilai yang kita barusan dapat ya, misalkan kita ingin menghitung X2, kita bisa langsung menggunakan X1 yang baru saja diupdate ya. Jadi nilai updatean itu bisa langsung digunakan pada iterasi yang sama. Sementara pada metode Jacobi kita harus menyelesaikan dulu semua iterasi ya. Maksudnya iterasi 1 kita selesaikan sampai iterasi 1 selesai, baru kita bisa menggunakan updateannya di iterasi selanjutnya. Sementara metode Gauss-Seidel nilai yang sudah kita update itu bisa langsung digunakan meskipun dalam iterasi yang sama. Nah, itu yang menyebabkan mengapa Gauss-Seidel itu lebih cepat ya. Itu terlihat dari jumlah iterasinya yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode Jacobi. Ya, itulah pembahasan kita mengenai metode Gauss-Seidel ya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup kelas atau di kelas live. Terima kasih semuanya. Banyak kerjakan latihannya supaya Anda semakin mahir dalam mengerjakan soal-soal dan juga Anda semakin menguasai materi ini. Terima kasih semuanya, tetap semangat.